Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Langsung ke halaman 33 ya. Langsung ke halaman pertama ini. Itu terjemah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir sudah ma'ruf lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istafa wa alaihi natawakkal wa bihi nasta'in wa huwa hasbuna wa kafa. Min kalami Syekh al-Imam al-Alim al-Wali Abi Muhammad Abdul Qadir ibn Musa ibn Abdullah ibn Yahya al-Qurashi al-Kailani rahmatullahi alaihi. Ini adalah kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana nuskhah atau makhtutatnya ditemukan oleh Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani dengan judulnya Nasaih Al-Kailani, namun beliau ubah kepada Nasaih Al-Jilani karena Al-Jilani lebih masyhur daripada Al-Qilani. Ki dengan ji itu hanya perbedaan lahjat ya. Maksud Kilani juga dibacanya Cilani gitu, jadi ki. Padahal nyebut jim, dia di Parsi itu susah nyebut jim ya, jadi cim gitu, kim gitu. Kayak orang Jawa dulu Al-Fatihah gitu ya, masa ditulis Al-Fatihah. Jadi Syekh Fadil mengembalikan ke sebutan yang fasih Nasaih Al-Jilani ya, supaya nama itu juga enggak ketukar. Salah satu pembicaraannya adalah babul ikhlas wa tarkir riya wa tarkir riya. Alaika bisidqi bil aqwal wal af'al khalwatan wa jalwatan sirran wa alaniyatan ma'allah wa ma'a khalqihi. Ini kita lihat judulnya adalah ikhlas dan meninggalkan riya, tetapi kalimatnya adalah sidik. Wa alaika bisidqi. Kenapa? Karena ikhlas itu tidak akan muncul tanpa sidik. Orang itu yang namanya ikhlas, sidik dulu baru ikhlas ya. Kalau tidak ada sidik, tidak muncul ikhlas. Seperti mana sabar misalnya, saya mau orangnya sabar, itu ya, tidak mudah. Karena sabar itu adalah orang yang telah ikhlas. Ada 3 sifat yang muncul secara berurutan: sidik,
ikhlas, sabar. Kenapa dia sabar? Karena ikhlas. Kalau nggak sabar, kalau nggak ikhlas nggak bakal sabar. Kenapa dia ikhlas? Karena sidik. Kalau tidak sidik, ya tidak akan ikhlas. Orang mungkin punya sidik saja, ya, tidak punya ikhlas. Karena sidik itu berdasarkan ilmu. Ya, misalnya begini. Orang mengatakan sesuatu, sidik enggak? Ya. Kesidikan ini lahir dari ilmu. Karena itu yang dia tahu, maka itu yang dia katakan. Ya, kan sidik bil aqwal namanya. Ya. Sidik itu ada dalam ucapan, ada dalam perbuatan, ada dalam hati. Kalau ucapannya benar dengan realita, sidik. Nah, ucapan yang sesuai dengan realita adalah berdasarkan pengetahuan yang benar. Misalnya saya bilang, oh hujan. Ya saya tahu itu hujan, maka saya berkata hujan, kan sidik. Kalau tidak tahu, hujan ya, hujan tahu enggak, nah, maka orang kemungkinan berubah kalau tidak tahu, dan itu bukan sidik. Kalau dalam amal, maka sidik itu ada pada iradah, bahkan qoblal iradah. As-sidqu mawjudun, ya, sidik itu ada pada hakikat iradah. Apa yang diucapkan benar sesuai dengan pengetahuannya, kemudian dia mau kerjakan, ya, nah itu iradah. Iradah namanya. Nah sidik itu ada di dalam kemauan itu, kehendak itu. Apabila diamalkan, kemudian apakah amalannya itu memberikan manfaat, itu tergantung keikhlasannya. Sidik terus akan mencapai ikhlas. Nah jika ikhlas, maka amal itu akan memberikan manfaat. Ya. Di Al-Quran ada dalam surat Al-Ahzab, liyas alas-sadiqina an sidqihim, katanya. Di akhirat nanti Allah, ya, bertanya kepada orang sidik an sidqihim, tentang kesidikannya. Nah ini sidik saja tanpa ikhlas. Jadi dia bertanya, sidik itu apa? Kamu sidik, gitu. Artinya apa yang kamu lakukan sesuai nggak dengan pengetahuan kamu? Maka sidik itu berdasarkan ilmu. Ya. Lalu di Al-Quran juga ada hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, katanya. Dalam surat lain, dalam surat Al-Maidah, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Hari ini, di hari kiamat, hari yang kesidikan orang yang sidik bermanfaat. Nah ini namanya ikhlas. Kalimatnya sidik, tapi ulama menafsirkannya ikhlas. Paham kan? Karena sidik ini sudah memberikan manfaat. Begini, orang dulu ngajar muridnya, orang sekarang juga ngajar muridnya. Kenapa orang dulu melahirkan orang-orang soleh? Karena ikhlas. Sekarang
Jadi ikhlas itu orang yang mendapatkan manfaat dari kesedikannya, itu ikhlas. Ya. Nah, maka Syekh Abdul Qadir membuka babul ikhlas, wa tarku riya, alaika bisidqi. Ya, ini bisa berarti ikhlas. Di dalam aqwal, perkataan, wal af'al, dan perbuatan, khalwatan wa jalwatan. Khalwah sendiri, ya. Khalwah bersendiri, khalwah, wa jalwah, dan jalwah artinya terus terang, nampak, ya, kepada di depan orang. Sirran, ya, tidak secara rahasia, alaniatan, dan secara terbuka. Sidik kepada siapa? Perkataan dan perbuatan ma'allah, kepada Allah, wa ma'a khalqihi, dan kepada makhluknya. Fa innaka idza mitta 'ala sidqi, jika kamu mati, maka sesungguhnya kamu, jika kamu mati dalam keadaan sidik, katabakallahu indahu sadiqan, maka Allah menuliskanmu di sisi Allah sebagai orang yang sadiq. Baik. Sidik ada pada hakikat sifat iradah. Ya, sidik ada pada hakikat sifat iradah. Ketika orang berkeinginan untuk melakukan, itu ada kesidikan. Artinya seseorang itu melakukan sesuatu yang didorong oleh iradah, ya. Dan tentunya orang menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu, itu sudah Allah yang mengilhaminya, ya, Allah yang, ya, untuk segera diamalkan. Itu sidik. Maka sidik itu dapat melindungi orang yang punya sifat sidik itu ketika dia melakukan sesuatu, enggak keluar kemana-mana. Memang itu sidik. Sehingga dia melaksanakan itu pada batas-batas situasi lahiriah dia, amal lahiriah dia. Orang mau pergi ke Tambun misalnya, enggak ngelantur kemana-mana. Jika dia benar mau ke Tambun, maka sidik itu ada pada hakikat keinginannya ke Tambun, dan
Kenapa ketambun? Karena berdasarkan pengetahuan sesuatu yang ingin didapatkan atau ingin dilakukan ditambun. Karena ada yang dilakukan ditambun, benar pengetahuan itu. Dan sidik itulah yang menjaga dia untuk tidak keluar kemana-mana. Kalau orang tidak berdasarkan pengetahuan, begitu di jalan bukan di Tambun tapi di Cikarang, pergi. Ya, itu tidak sidik namanya. Nah, jika seseorang terus melakukan bukan dengan hawa nafsu dan dia merasa disaksikan oleh Allah, maka mulai ya, ikhlas itu muncul dan sidik ada di dalam hakikat ikhlas itu. Ya. Maka sebelum munculnya ikhlas, sidik sudah ada dulu. Maka sidik dikatakan ada sebelum adanya hakikat ikhlas. Ikhlas ini kan kemurnian perbuatan untuk siapa, itu ikhlas namanya. Nah, seseorang jika sudah berkata dan berbuat sendiri di depan orang, ya, dalam hatinya terang-terangan kepada Allah, kepada orang, ya, itu sudah muncul permulaan ikhlas di situ, dan terhindar dari riya, ya, terhindar dari riya. Ini bab ikhlas yang pertama, bab sidik dulu. Alaika bisidqi. Karena nggak bisa orang ikhlas tanpa sidik. Seperti dalam hadis, la yazalul abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqa. Seorang hamba yang terus-menerus sidik dan mencari kesidikan, akhirnya ditulis oleh Allah sebagai orang sidik. Kalau sidik terus, ya, maka akan muncul ikhlas. Yang kedua, utrukil kadziba ma'allah, tinggalkan dusta, ya, bersama Allah. Wa ma'a khalqihi, dan kepada makhluknya. Fa innaka idza mitta 'alal kadzibi katabakallahu azza wa jalla indahu kadziba. Maka jika engkau mati, ya, dalam keadaan dusta, maka Allah menulismu di sisinya dusta. Dusta ini memang dia mengatakan yang lain dari apa yang dia ketahui, itu dusta. Atau memang pengetahuannya tidak benar, nggak bisa sidik, nggak bisa. Pengetahuannya tidak benar, dia sidik dalam keyakinannya tidak. Ya, karena pikiran mungkin boleh tukar-tukar, isinya buruk, isinya baik, tapi kalau ruh tidak ada isinya, hanya baik saja. Ya. Maka ketika orang pengetahuannya salah, itu sama dengan, saya mengumpamakannya sering, sama dengan orang, kan kita bersandar kepada pengetahuan melakukan itu, ya, bersandar kepada pengetahuan, ya, orang berbuat itu, orang berkata itu. Nah, pengetahuan yang benar itu seperti sandaran yang ada. Ini kan ada nih sandarannya. Kalau saya bersandar, digoyangkan apapun tidak goyang. Kenapa? Karena dia menyandarkan pada sesuatu yang ada dan benar. Tapi jika dia meyakini bahwa itu benar padahal tidak benar, itu sama juga. Katakanlah ada kain gitu kan, ya. Kita kan di panggung tuh kadang-kadang di belakang ada kain, kirain teh itu ada dinding, begitu benyandar kan langsung ngejeledak gitu.
secara batin dia sendiri tidak yakin, muncul tidak komitmen, tidak kuat membela. Meskipun dia yakin banget ini benar, tapi tetap ya, batin rohani fitrah menolaknya. Itu sebab iman yang dalam itu di atas paham yang benar. Saya sering membuat urutan tuh. Fahmun sahih melahirkan imanun amiq. Nah, iman yang amiq, kalau imannya betul dalam sampai ke hati, menimbulkan hubbun daqiq. Ya, cinta yang halus. Ya. Iman jika sempurna yang pertama dilahirkan hub. Maka itu sebab innamal mu'minuna ikhwatun, hubbun yani. Hanya orang yang berimanlah yang hub. Nah, hub yang dakik ini melahirkan apa? Al-wa'yul kamil. Kesadaran itu bukan hanya sementara. Kesadaran itu hanya pikiran, tidak kesadaran total. Wa'i itu kepekaan, al-ihsas, sensitivitas, tapi sempurna, full. Baru ya, yang terakhir adalah dawamul amal. Dawamul amal. Maka khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya perkara adwamuha, yang paling dawam. Apa itu dawam? Dawamun lillah la yusghiluhu anhu syai'. Itu dawam. Dawam itu apa? Dawam itu sesuatu yang tidak berubah untuk Allah, itu dawam. Salat daim itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Dah, la yusghiluhu anhu syai'. Tidak diobahkan oleh apapun dari Allah, tidak. Itu dawam. Makanya baik wa in qalla. Jika dawam diartikan kepada perilaku lahiriah zahir, bukan hanya salah, tidak benar, dan tidak mungkin. Tidak mungkin lahiriah itu dawam, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Orang mau dawam qiyamul lail, ada aja gangguannya. Tapi kalau lillah dawam bimana inda maq'adi sidqin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, gitu. Di tempat duduk yang betul di sisi Tuhan. Betul itu tidak obah, tidak objek, di sisi Tuhan yang berkuasa. Itu dawam. Seperti misalnya dama qalbuhu bil hub. Artinya udah mantap cintanya ke situ, itu dawam namanya. Ya. Orang selama ini, orang awam mengartikan dawam itu rutin. Dawamin ya. Rutin. Dulu saya juga berpikir begitu, tapi setelah membaca artinya kitab, oh masya Allah. Ya.
Itu dawam namanya. Nah, apabila seseorang telah memiliki iman, hub dan wa'i, maka dia akan mempunyai dawam. Ya memang bagi seorang pemula, ya, yang disuruh dawamin zahirnya, ya, itu pendidikan, itu tarbiyah, itu bicara kepada ya orang yang sedang dididik, zahirnya dawam. Ya. Kemudian apalagi makna riya, makna ikhlas ini selain sidik dan tidak kadzib? Aktimis salihah min amalik, sembunyikan kesolehan amalmu. Khaufan minar riya, takut daripada riya. Ya. Orang merasa benar jika dia telah menyatakan bahwa dia benar di depan orang, riya. Karena dia beramal liyusaddiqakan nas, untuk dibenerin oleh orang, bukan untuk dianggap benar oleh Allah. Maka dia selalu betulkan anggapan orang kepada dia, jangan salah. Ya. Itu orang yang riya dan kazib. Orang riya pasti kazib. Ya, orang ikhlas pasti shadiq. Ya. Jangan percaya ya sama orang, sebenarnya jangan percaya sama orang, jangan percaya sama orang terus. Ya. Padahal apa yang hilang dari orang yang riya dan dusta? Apa yang hilang? Yakin, iman kepada Allah, bahwa hanya Allah. Ini orang sekuler lah katakannya, bahwa sesuatu misalnya mobil mogok itu ya didorong bareng-bareng, bukan berdoa, begitu. Dia mengira bahwa berdoa itu akan melahirkan tenaga untuk ya, bukan. Berdoa itu memperbaiki, ya, menyesuaikan diri terhadap takdir yang baru ditetapkan. Banyak orang tidak mampu menghadapi takdir karena yang terjadi dia tidak mampu menyesuaikan takdir, karena kan selalu baru menghadapi sesuatu itu dan di luar keinginan. Orang yang kecewa, merana, duka, lara itu karena gagal menyesuaikan diri kepada kehendak Allah. Jadi kalau susah berdoa, bukan doa itu mau merubah sesuatu seperti mantra-mantra yang dibacakan, bukan, tetapi dia memperbaiki hubungan kepada Allah agar Allah beri kekuatan kita menghadapi sesuatu. Makanya orang kalau ditanya berdoa, nggak kurang-kurang saya mah berdoa, sambil geledek. Lah emang doa lu mau diapain doa lu? Nggak kurang-kurang saya mah berdoa. Itu. Dia kira doa itu seperti mantra-mantra. Ya, bukan. Doa itu izharul ibtiqar ilallah. Doa itu adalah menunjukkan rasa perlu, butuh kepada Allah. Udah. Tidak punya kekuatan, tidak punya kesabaran, tidak punya. Perbaiki dulu, sesuaikan dulu batin itu kepada kejadian yang baru, karena itu kehendak Allah. Ya.
Kalau enggak, ini mesti ada yang, nah, akhirnya kemana-mana tuh. Iya kayak orang sirkus tuh, begitu gagal satu guru satu ilmu, jangan mengganggu, ini mesti ada orang yang mengganggu. Ya. Karena dia tidak iktimat kepada Allah, selalu obah. Sembunyikanlah amal solehmu, aktimis solihah min amalik, sembunyikanlah yang soleh dari amalmu, khaufan minar riya, takut daripada riya, wan nifaq, dan nifaq. Was sum'ah, dan sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah itu jika dia berbuat baik, ya, kalau dia berbuatnya ingin dilihat orang, itu riya. Nah kemudian ada orang yang nggak ngelihat, kemudian dia perdengarkan, itu sum'ah. Seperti orang ngasih sumbangan misalnya ke masjid 100 juta dari hamba Allah gitu. Ya, ngasihnya juga sembunyi-sembunyi, itu tidak takut riya. Begitu disebut ini sumbangan 100 juta dari hamba Allah, itu gua tuh, itu sum'ah. Lu cuman 200.000 disebut, gua mah tuh hamba Allah 100 juta ge. Ya. Orang yang membangun membangun kebaikannya di atas riya dan sum'ah, maka apabila cirinya orang yang tidak ikhlas, apabila orang berubah atau memandangnya buruk, maka ya, dia berhenti beramal itu, pundung. Ya. Udah dah, gue tadinya ikhlas, ya, karena gue dianggap begini, jadi gue enggak dah. Merajuk. Nah orang yang nggak ngerti ilmu, kata dia mah dia pisan begitu. Nah, ya. Nah orang yang mengerti ketawa. Ya. Nah karena ingin dipandang orang, maka ukurannya orang. Kalau orang itu semuanya benerin, berarti benar. Maka orang sering menghitungnya banyak. Itu katanya di sana ada aliran sesat, tapi kok pengikutnya banyak banget. Ya. Itu sebetulnya ngomong begitu akalnya kurang sehat. Kalau akalnya sehat, dia melihat realita dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, ya, bahwa orang yang paling pintar itu sedikit, orang yang benar itu sedikit. Ya. Lihat di Al-Quran kalimat-kalimat aksaruhum la yafqahun, la yaqilun, la ya'lamun. Dan lihat secara filosofik antara kuantitas dengan kualitas. Itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Khaupan minar riya wan nifaq was sum'ah wa dukhulin nafsi fihi, dan
menyusupnya, masuknya nafsu ke dalam amal. Ada huzuz maksudnya. Ada bagian nafsu dari amalnya yang ingin didapatkan. Fa inna ahabbal a'mali ilaiha ma zahara linnas wa hamaduha alaihi fakhalibha wazbahha bikatmi dzalik. Sesungguhnya amal yang disukai oleh nafsu itu adalah amal yang ditampakkan kepada orang. Amal yang ditampakkan ma zahara linnas, itu yang disukai nafsu. Fa inna ahabbal a'mali ilan nafas, sesungguhnya amal yang paling disukai nafsu ma zahara linnas, apa yang dinampakkan ke orang. Wa hamaduha alaihi, kemudian orang memuji, ya, memujinya, memuji dirinya, nafsu itu alaihi, atas ma zahara tadi, sesuatu yang dijahirkan. Begitu orang berubah tidak memuji, nah mulai dia bergerilya untuk sum'ah. Padahal kalau saja dia paham tentang arti kehidupan atau makna hidup, orang lain itu tidak melulu mikirin kita. Jadi begini, orang yang ujub itu seperti orang di atas panggung, ya, orang di atas panggung lalu disinari lampu kustolop. Tahu lampu kustolop? Lampu yang ada Mr. Bean, lampu yang bulat gitu. Nah, orang berdiri di situ, ya kan? Sinarnya itu sampai di bawah juga, ya, bulat begitu. Nah, orang berdiri di kebulatan sinar itu. Jadi dia rasa diliatin orang. Kenapa? Karena kan lampu kustolop itu dinyalakan ketika panggungnya gelap. Begitu panggungnya gelap, tek aja. Jadi khusus lampu itu ke dia. Gitu. Nah, orang yang ujub itu seperti orang yang berdiri di atas panggung disinari oleh lampu kustolop. Padahal orang belum tahu ada yang ngeliatin, pada tidur kali penontonnya. Tapi karena dia, ya, sendiri merasa dia terang, dilihatin oleh orang. Ya, itu ujub, riya dan sum'ah. Ya. Jika beramal karena Allah, dah. Hatta kalau kita mengajak kepada kebaikan, yang ngerubah hati orang itu Allah. Ya. Untuk mendapatkan hidayah, untuk, ya, mengikuti petunjuk, ya, dari ucapan-ucapan kita itu Allah, bukan kita sama sekali. Kita betul-betul lepaskan itu, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhalibha, maka lawanlah nafsu. Bahkan di situ wazbahha, sembelihlah. Artinya potong itu ya, halang, ya, hentikan agar nafsu tidak mendapat bagian. Dengan apa? Bikat mizalik, dengan menyembunyikan itu, ya. Jika selamat dari riya, setelah mulai dari sidik, nah kemudian diamalkan, tidak riya, tidak nifak, tidak sum'ah, itu ikhlas namanya. Ya. Karena tulisan orang-orang sufi ini dan
seperti banyak dalam karangan ulama-ulama terdahulu, itu membuat definisi itu berdasarkan apa? Definisi praktis, praktikal, amal. Antum cari aja definisi takwa. Ya. Kalau secara terminologi, ya, takwa adalah melindungi diri dari murka Allah. Lalu didefinisikan bentuk apa? Upaya untuk melindungi diri, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu jadi definisi teori namanya. Tapi kalau definisi praktis, takwa adalah takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, melakukan sesuatu untuk akhirat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan yang banyak mendefinisikan secara praktis adalah tokoh-tokoh sufi. Ya. Maka antum baca dalam kitab-kitab tasawuf, ketika tentang akhlak misalnya, si penulis ini akan mengutip definisi dari kitab At-Ta'rifat karangan Al-Imam Asy-Syarif Al-Jurjani. Kan itu definisi. Nanti baru dia kutip dari Al-Imam Junaidi, Al-Imam Hasan Al-Basri. Ini definisi praktis. Babul i'tibar. Ya qaum, wahai qaum. Ya. Awalukum mahbusun ala akhirikum hatta idza ijtama'tum sirtum ila arasatil qiyamah fa firqatun ila jannati wa firqatun ila nar. Ini bab al-i'tibar, ya. Al-i'tibar adalah mengambil pelajaran. Kita disuruh mengambil pelajaran dari ucapan Imam Abdul Qadir ini, bahwa apa? Bahwa awwalukum mahbusun ala akhirikum. Ya. Saya ngelihat sarah ini, matan kemana, sarah kemana. Itu kan mahbus 3 di bawahnya. Ya. Makna lain. Ini kalimat, ini ayat lain di dalam kitab lain. Ini tukilan dari kitab Fathur Rabbani. Di sana ada judul Al-I'tibar, dikutip saja, ditaruh di sini. Padahal nggak nyambung. Awalukum, permulaan kamu di dunia. Awalukum itu di dunia maksudnya, ya. Mahbusun, apa mahbus? Mahbusun ala, ya.
mahbus ala akhirikum, tertahan ya, atas akhiratmu ya. Sehingga kamu ijtama'tum, sehingga kamu bertemu, ijtima' ya. Artinya kan begini, ada orang sufi mengistilahkan begini, muluk itu adalah alam zahir, kemudian malakut alam batin. Jabarut ijtima'ul muluk wal malakut, pertemuan muluk dan malakut itu di dalam jabarut ya. Orang punya niat baik itu dari hati yang paling dalam, lalu niat itu dilakukan. Niat sesuatu yang Allah tentukan, perbuatan juga sesuatu yang Allah tentukan. Perbuatan alam muluk, niat alam malakut. Dua-duanya bersumber dari hati yang paling dalam. Ya, yaitu di fuad. Ya, atau di kalau istilah lain, zat, sifat, fi'il, infial. Infial adalah perbuatan di alam nyata. Adapun af'al, fi'il ya, itu ada di hati ya, dalam bentuk iradah gitu. Mungkin orang tidak berbuat tapi iradah ada, tapi ketika diperbuat maka berarti bukan hanya dia ditentukan oleh Allah punya iradah, dan dia ditentukan oleh Allah juga dapat berbuat. Perbuatan dan iradah, bukan iradah melahirkan perbuatan, tetapi memang Allah telah menentukan di alam sifat ya, akan adanya perbuatan, akan adanya iradah. Jika iradah dengan perbuatannya betul, sidik. Jika tidak betul, kadzib. Gitu. Maka orang tidak berbuat, ada iradah, asalnya ya, dari sifat fi'il itu. Ya. Lalu orang berbuat, mungkin juga tidak ada iradah ya, berbuat tanpa sadar, mana itu juga ya. Dari ini dalil akal bahwa sifat itu umpama jabarut, fi'il itu ya, kalau belum dikerjakan maka itu malakut, karena fi'il itu sebelum dikerjakan namanya iradatul fi'il ya, ketika sudah dikerjakan fi'il itu maka menjadi infial. Awalukum mahbusun ala akhirikum hatta idza ijtama'tum, ketika kamu dihimpunkan antara awal dan akhir, sirtum ila arasatil qiyamah, maka engkau menjadi berada sirtum, engkau menuju kepada arasatil qiyamah. Apa arasat itu?
seperti dataran, tahu dataran apa? Halaman. Ya, arasat itu seperti halaman. Arasat itu adalah sebidang tanah yang luas, ya, yang kosong dikelilingi oleh bangunan-bangunan, itu arasat namanya. Ya. Apa namanya kalau begitu? Aduh, ada bahasa itunya tuh. Kalau udah bahasa Melayunya dia menyebutnya dataran katanya. Dataran kosong, itu arasat. Fa firqatun ilal jannah wa firqatun ilan nar. Ya, orang dikumpulin di padang mahsyar itu namanya arasatul qiyamah. Ya, dataran kosong yang di situ, ya, orang dikumpulkan di arasat itu. Nah, baru yang ke surga, yang ke neraka. Ya. Awalukum mahbusun ala akhirikum. Oh, kalau begini maksud awalukum ini takdir yang di lail mahbusun itu, ya, membatasi ala akhirikum, ke atas akhirmu, ya, dunia. Kalau begitu awalukumnya itu adalah lauh mahfuz, ya. Kalau begitu lauh mahfuz kamu itu mahbusun ala akhirikum, menentukan, ya, membatasi atas akhir kamu. Atau batinukum mahbusun ala zahirikum, ya. Karena Allah wal awal wal akhir, ya. Karena siaknya hatta idza ijtama'tum sirtum ila arsatil qiyamah. Orang sufi itu punya istilah awal akhir itu banyak sekali istilah, tergantung siaknya. Ya. Kalau ternyata selanjutnya adalah hatta idza ijtama'tum sirtum ila arsatil qiyamah, berarti awalukum ini adalah batinukum. Mahbusun ala akhirikum ala zahirikum. Ya. Sehingga ketika kamu berhimpun, engkau menuju, ya, satu padang luas di hari kiamat, maka satu golongan menuju surga, satu golongan lagi menuju neraka. Nah, di situ orang tidak bisa bertanya tentang Allah. La yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dari apa yang mereka perbuat. Wa hum yus'alun, merekalah yang ditanya. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan saling bersabarlah. Warabitu, dan rabitu mengikat dirilah, artinya mantaplah. Meskipun rabitu adalah orang yang berjaga di perbatasan, dan tetaplah berjaga. Ya, kalau tidak ada perbatasan, ya perbatasan apa saja. Warabitu, bertahan dalam menjaga nafsu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah agar kamu, ya, berbahagia. Maka awalukum, apa yang Allah tentukan, ya, maka itu akan terjadi, ya, di dunia ini. Ya, semuanya adalah takdir Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka ambillah, ya, pelajaran ini. Seperti kita
kita dilahirkan muslim di sini dan terus beramal, berbuat baik, ya, maka itulah yang Allah takdirkan kepada kita. Jika baik, ya, tidak ada orang yang mengatakan kalau dia buruk, orang itu akan protes kepada Allah. La yus'al amma yaf'al, ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanyakan apa yang dia buat, mereka lah yang ditanyakan. Namun Allah memerintah orang yang beriman bersabarlah dan terus bersabar, ya, dan teruslah berada di ribat, bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. At-tawakkul 'ala Allah. Ya, at-tawakkul 'ala Allah. La tattakil 'ala a'malika salihah. Ya. Janganlah kamu bergantung, tattakil, ke atas amal kamu yang soleh. Fa inna tikalaka 'alaiha syirkun bi rabbika azza wa jalla. Karena bergantungmu kepada amal soleh itu syirik. Syirik itu apa? Menyaingi Allah. Kita berbuat, ya, sehingga harapan kita agar sukses itu dari amal, berarti kan, ya, menganggap amal ini sebanding dengan Allah. Ya. Maka ada orang begini, beramal karena takut dilihat, itu syirik. Syirik, riya. Ya. Tidak beramal karena takut dilihat, itu riya. Ya. Kalau beramal pengen dilihat, syirik. Itu. Ya mungkin ada orang beramal itu karena ada yang ngelihat. Kalau enggak ada yang ngelihat, ya udah enggak motifnya kendor untuk melakukan sesuatu. Karena motifnya adalah orang yang ngelihat. Ya, kayak orang melawak misalnya, kayak orang manggung. Kalau nggak ada penonton, udah biduannya lungsek. Gitu. Ya karena memang orang, tapi jika beramal tidak. Ya, la tattakil ala a'malik as-salihah fa inna tikalaka 'alaiha syirkun. Ya. Kita memperbaiki amal kita karena ada orang kita perbaiki. Itu motifnya orang. Kalau dulu dalam kita ngaji kitab Minahus Saniyah, itu amilnya al-amilul fani katanya. Kalau motifnya Allah, itu al-amilul baqi. Ada motif yang fana, ada motif yang baqa. Ya, motif yang fana ini dia beramal, motifnya orang. Ya, artinya bertawakal itu kepada Allah saja. Kita berbuat saja, jangan pikir ya, kapan jadinya, ya, berhasil atau tidak. Ya, itu kita taruh itu, ya, jangan dalam pikiran kita, tetapi taruh di dalam hati yang paling dalam, serahkan kepada Allah.
Orang kan yang membuat orang putus asa itu ya, melakukan apa saja karena dia bertawakal kepada amal, ya, bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba ada dalam syair begini. Jika orang idza aradallahu nasra fadilatin atahallahu lisan hasudin. Jika Allah ingin apa artinya nasra fadilah itu, nasr yang menyebarkan, ya, arti letter lucknya itu. Artinya jika orang ingin mengangkat orang itu di tengah banyak orang, maka Allah siapkan yang mengangkatnya lisan yang hasud. Tapi orang kebanyakan takut dihasud, ya, karena tidak punya fadilah, tidak punya, ya, sifat mulia. Yang sifat mulia itulah jika dia berbuat lillah, bukan linnas. Bahkan apa nasihat-nasihat orang sufi? Jika engkau banyak ditinggalkan orang, berarti engkau diselamatkan oleh Allah dari mereka yang tidak sesuai dengan tujuanmu dan akan mengganggumu. Ya. Karena orang itu berbuat itu mesti sesuai dengan syariat, satu, tidak salah berdasarkan syariat dan ilmu. Kedua, lillah. Dah. Nah, orang-orang yang tidak akan berjalan bersama jalanmu ini, Allah akan tarik. Ya. Lah, misalnya ada orang mau pergi, mau kemana Pak? Mau ke Surabaya, lihat kali ke Banten, lah ninggalin orang dia nggak sejalan. Dan orang yang memang dia melakukan sesuatu itu, artinya perjalanan itu ke Surabaya, nggak memaksa orang. Ngapa sih nggak ke Surabaya? Gitu. Tidak. Ya. Karena berbuat karena Allah itu lapang, nggak berdesakan, tahu? Ya, orang melakukan sesuatu karena Allah itu lapang, nggak berdesakan, nggak ada yang ngedesak. Tetapi kalau bukan karena Allah itu dunia itu kecil. Maka Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya, kenapa orang menjadi mukhasamah wa muzahamah? Dia bilang kalau tujuannya daging, berebut karena sempit dunia itu. Kalau tujuannya kedudukan, tujuannya dunia, berebut. Ya. Dia nggak akan lapang. Dan itu artinya bahwa dia bergantung dengan amal. Saya ini baik, gitu. Dan hasil amal baik ini harus baik. Ya. Jika bergantung kepada Allah, ya, dia terus-terusan memperbaiki amalnya dan tidak peduli dengan perkataan orang. Itu artinya dia punya fadilah. Nah, orang yang menghasudnya, dialah sebenarnya yang membesarkannya. Paham? Dialah yang sebenarnya yang membesarkannya, yang digunakan oleh Allah untuk menyebarkan kebesarannya. Karena orang yang tawakal kepada Allah itu bahwa hasbuh, dia cukup dengan Allah saja.
ma aksara ajalatak wa hirsak wa talabak lima qad kusimalak wa ma lam yuksam lak. Ma aksara ajalatak, sungguh alangkah engkau tergesa-gesanya. Kenapa engkau tergesa-gesa? Itu ajalah, itu tergesa-gesa. Sungguh sangat tergesa-gesa, alangkah tergesa-gesanya kamu. Wa ma aksara hirsak, dan sungguh sangat tamaknya kamu. Wa ma aksara talabak, dan sungguh engkau sangat menuntut, meminta, ya. Lima qad kusimalak, kepada apa yang telah dibagikan untukmu. Allah telah bagi ini untukmu, walam yuksam lak, dan apa yang tidak Allah bagi kepadamu. Ama sami'ta qaulahu ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidaklah dari segala sesuatu melainkan, ya, dari sisiku, yaitu dari khazinahnya. Wa ma nunazziluhu, dan yang diturunkan oleh Allah, tidaklah yang diturunkan oleh Allah, ya, kami turunkan, kata Allah, sesuatu itu melainkan biqadarin, dengan kadar yang ada dalam ilmu Allah, maklum. Tidak ada sesuatu yang tidak dari Allah, dan apa yang terjadi itulah yang Allah tentukan sudah. Dalam hikam Imam Ibn Athaillah itu, sawabikul himam la yukhriku suaral aqdar, katanya, ya. Semangat yang dipacu pun tidak akan memajukan takdir. Semangat yang dikendorin pun tidak akan memundurkan takdir, ya. Semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka orang tidak tergesa-gesa, tidak hirs, tidak tamak, tidak serakah, dan tidak ingin mendapatkan, ya, bahkan ingin sangat yang mendapatkan yang bukan bagian dia, yang bagian dia ingin semuanya. Ini adalah, ya, orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tawakal itu adalah, secara praktisnya, orang yang meyakini janji Allah. Allah mengatakan bahwa rezekimu, ya, sudah ditentukan oleh Allah, maka sudah, ya, segala sesuatu itu indallah khazainuhu, ya, maka sudah. Enggak ada kaitan perbuatan dengan hasil, tidak, ya. Tidak ada kaitan. Perbuatan adalah ketentuan, hasil adalah ketentuan. Secara akal kita melihat ada hukum kausalitas, sebab akibat. Padahal sebab adalah makhluk yang Allah ciptakan, akibat adalah makhluk yang Allah ciptakan. Semuanya ketentuan Allah, ya. Semuanya ketentuan Allah. Ukhud ala babil qadar, duduklah di atas pintu takdir, ila an yaftahalakal fattah, sampai Allah membukakan kamu pembukaan, ya. Artinya
Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ya, laksanakan kewajibanmu, penuhi hak-haknya, selesai. Jika Allah buka, berhasil. Jika tidak, berarti tidak di sini. Ya. Mungkin tidak dalam bentuk apa yang kita inginkan, mungkin diubah dalam bentuk yang sebenarnya kita lebih memerlukan. Jika tidak juga, mungkin di akhirat atau itu adalah bahan penghapus dosa kita. Ya. Makanya ila an yaftahalakal fattah. Coba kita bayangkan, lebih tahu mana Allah tentang kita daripada kita. Satu. Kedua, apa yang terjadi itu turun ya, dari khazain Allah, dari ilmu Allah, dari Lauhul Mahfuz. Ya. Maka saya sering menemui sikap para aulia itu dengan satu ungkapan yang saya ambil kesimpulan, mereka mengharamkan menyesal. Ngajak gua, nyesel gua, ya, itu haram hukumnya itu. Kenapa? Berarti Anda menolak keinginan Allah. Ya memang orang-orang yang menyesal itu orang-orang yang tidak kenal Allah. Andai kan dia kenal, nggak ada penyesalan. Asiyah jadi suami istri Firaun sampai mati. Gitu. Sayyidatuna Fatimah hidup miskin dengan Sayyidina Ali sampai mati. Ya. Imam Ahmad mempunyai istri yang bawel sampai mati. Ya. Dan kita hidup ini tidak perlu kebingungan dengan takdir-takdir yang Allah berikan kepada siapapun. Ya, masing-masing lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah, ya, jauhi suudzon, dan semuanya ketentuan Allah. Ya. Ada dalam tafsir tuh makna inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Ya, khalifah itu punya 3 makna. Pertama al-islah, ya, memperbaiki. Kedua at-ta'ayush, berdamai dengan keadaan apapun. Ketiga at-ta'abbud, lakukan. Karena itu karena apapun yang terjadi itu ketentuan Allah. Udah ibadah, selesai. Ya. Selesai. Nah, orang sering, ngapa ya dia begitu? Ngapa dia begini? Ngapa dia begono? Lah mungkin kata orang ya, lu ngapa begitu? Wah, iya. Nah, maka islah, lakukan untuk perbaikan, ta'ayus, berdamai dengan keadaan apapun. Ta'abbud, ibadah saja, sudah. Makanya para ulama dulu ketika dia hidup di satu zaman yang zaman itu ya
terdapat keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh generasi sebelumnya misalnya. Ya. Mereka tidak tidak ribut. Kenapa? Karena kebaikan yang didapatinya banyak. Dan keburukan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hari, dengan zaman sekarang, katakan begitu. Yang perlu kita sesuaikan, sudah. Ya. Lihat cara pandang orang-orang liberal, selalu mengutuk dengan keadaan, satu keadaan yang diciptakan oleh generasi sebelumnya. Ya, padahal itu mungkin sesuai di zamannya. Makanya Sayyidina Umar itu mengatakan, alimu auladakum fa innahu makhluqun li ghairi zamanikum. Seolah ajarilah sesuatu untuk sesuatu yang berguna di zaman dia. Itu. Ya. Itu semua adalah bab-bab takdir, tentang keadaan orang, tentang waktu, tentang tempat. Ya. Jika kita berdiri di takdir Allah, yani al-fattah, Allah yaftah lakal fattah. Ya. Ila an yaftahallaka illa ay yaftahalakal fattah. Fattah ini Allah, sehingga fattah yaftahalaka, sehingga Allah membukakan putuh pemahaman, kelapangan. Ya. Nah, ini semua adalah bersumber dari sifat tawakkul Allah. Itu makna kandungan tawakal yang pertama. Kemudian yang ketiga, aslim zimamaka ila rabbika wasalhu an yardaka abda. Aslim. Suara handphone ini mana? Aslim, pasrahkanlah zimamak, kendalimu, ila rabbika azza wa jalla, kepada Tuhanmu. Artinya kendali itu diciptakan kepada Allah, bukan kita yang mengendalikan, Allah yang mengendalikan. Wasalhu, dan mintalah, minta kepada Allah agar apa? Aliyardaka, agar Allah ridho kepadamu. Sebagai apa? Abdan, sebagai hamba. Bas. Ini makna tawakal itu bukan sekedar gue mau tawakal dah diem, bukan. Ya. Justru tawakal itu dia percaya, ya, bahwa yang membuat sebab Allah, yang membuat akibat Allah, yang mengilhami amal Allah, dan yang membuat berhasil itu Allah. Dan dia percaya kepada janjinya, kalau tidak sekarang nanti atau diubah dengan yang lain, itu sudah tawakal. Jadi enggak terburu-buru, tidak tamak, ya. Tidak meminta, jangankan bukan bagian dia juga pun tidak. Kenapa? Karena percaya bahwa apa yang ditentukan oleh Allah itu tidak kesalahan, tidak salah alamat. Tidak salah alamat. Semuanya atas takdir. Maka
kendalinya serahkan kepada Allah. Ya, kendalinya serahkan kepada Allah. Yang kita minta jadi hamba saja. Kemudian yang ketiga, usluk tariqal ubudiyah. Usluk tariqal ubudiyah. Menempuhlah jalan kehambaan. Bagaimana menempuh jalan kehambaan? Lakukan ibadah karena Allah, agar Allah menganugerahkan sifat-sifat mulia. Jika sifat-sifat mulia itu sempurna, maka engkau menjadi hamba. Sudah, itu jalan ubudiyah. Ya. Ini juga perilaku tawakul. Ya, perilaku tawakul. Wal tazim bi syurutiha. Nah, itu iltijam dengan syarat ubudiyah. Ya, syarat ubudiyah apa itu? Lakukan ibadah karena Allah, jangan karena yang lain. Jangan dikuasai oleh selain Allah. Nah, orang jika sudah mempunyai sifat ubudiyah, itu nggak bisa ada yang menguasai, karena dia hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Nggak ada yang bisa menggoyahkan. Karena orang yang memiliki sifat ubudiyah adalah orang yang memiliki kesempurnaan akhlak mulia. Orang yang memiliki akhlak mulia itu adalah orang yang beribadah hanya untuk Allah. Ya. Maka jika orang ibadah bukan untuk Allah, itu bukan ubudiyah. Dan tidak akan mendapatkan akhlak-akhlak mulia. Artinya tidak punya bangunan rohani yang kokoh. Tidak akan. Hatta yaj'alaka, sehingga Allah menjadikanmu minal lazina, termasuk orang-orang yang qala fi haqqihim, yang telah Allah berkata, yang telah Allah katakan tentang mereka, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hambaku, ya, laisa laka, hambaku, laisa laka ala, tidak ada untukmu, alaihim, kepada hambaku, sultan, penguasaan. Kamu tidak punya kekuasaan apapun kepada hambaku, akulah yang menguasainya. Itu ubudiyah. Sifat ubudiyah ini, kenapa tidak ada sultan alaihim, tidak ada yang mengatasinya, tidak ada yang menguasainya? Karena orang yang mempunyai sifat ubudiyah, dia yang telah merasakan keazamatullah, keagungan Allah. Itu sisi lain tuh. Bagaimana sih agar Allah membuat kita merasakan keagungannya? Akhlak tadi itu. Allah jika ingin jika ingin membuat hambanya merasakan keagungannya, bukan Allah berikan musibah. Itu cuma sambal pedas doang udah. Ya, bukan. Itu tahzir. Itu sebab ada ungkapan begini, wali itu bukan karena banyak musibah,
miskin, gagal, ya, susah. Akhirnya membuat dia menerima, tidak ada biaya maksiat, tidak ada peluang ya, berbuat buruk. Akhirnya jadi orang baik, jadi wali. Sama juga orang ditaruh di gua nggak ngelihat apa-apa, bersih. Tidak. Ubudiyah bukan begitu. Nah, orang yang tadi susah, gagal, kalau dikasih harta banyak, lupa lagi. Orang yang di gua itu jadi udah bersih, soleh, turun ke kota, kacau balau lagi. Tapi jika orang melakukan ibadah karena Allah dan Allah berikan sifat-sifat mulia, dan itulah cara Allah memberikan keagungannya, dan mempunyai sifat ubudiyah, laisa alaihim sultan, dan tidak kenal umurnya berapa. Tidak. Terkadang orang yang berumur sering mengukur sesuatu dengan umur. Gua makan garam duluan, betul, tidak ada yang salah. Tetapi untuk hakikat ubudiyah, quwah ruhaniyah, khibrah, tajribah ruhiyah, tidak ada kaitannya dengan bilangan umur. Tidak ada. Ya. Saya itu masih terkagum-kagum membaca kisah Imam Junaidi itu. Dia umur 21, 22 begitu. Duduk di atas kursi, lalu duduk di bawahnya seorang yang berumur 60, 70. Ya, sedang meminta nasihat. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Junaidi, memukulkan ke atas kepalanya ya, dengan sesuatu kain. Apa dia bilang? Isbir ya walad, katanya. Sabar tong, buseng. Ya. Sabar tong. Ya. Semua tidak akan terjadi kalau tidak Allah kehendaki. Nah ini ya, tidak. Coba kita perhatikan. Saya sering melihat fenomena begini. Kenapa orang tua tetap menganggap kecil anaknya sudah profesor tuh? Karena dia merasa bahwa lu mah ilmu, nggak ngalamin hidup. Lah emang ngalamin apa ngalamin itu? Ya. Hidup ini ada bimbingan Allah, itu aja. Ada bimbingan Allah atau tidak? Ada ubudiyah atau tidak? Ada azamatullah atau tidak? Itu saja. Betul, orang tua meremehkan orang ahli ilmu karena ilmu doang, nggak ada ubudiyah. Wataknya, perangainya nggak berubah, padahal udah doktor. Tetap aja waktunya gibah, waktunya takabur, waktunya ragu, waktunya takut. Nggak ada sikap ruhiyah, itu nggak ada. Nah, orang tua yang merasa lebih matang ya, karena ngukurnya bilangan hidup, bocah nggak tahu apa-apa. Dan itu sering. Maka sebetulnya begini, ilmu saja
sebetulnya itu lebih mulia dari sekedar bilangan umur. Ya, fenomenanya apa? Orang-orang yang berumur tapi tidak ada ilmu lalu mengaji kepada ustadz yang muda kan gitu. Tapi yang lebih mengamalkan mungkin orang-orang tua tuh daripada yang muda. Gitu. Ya. Namun ketika berbicara tentang jiwa ruhiyah, nah sering mengabaikan ilmu. Sudah betul, karena tidak ada ubudiyah itu, tidak ada ruhiyah. Kalau ada seperti begini, kalau dalam dunia materi, anak yang berhasil duitnya banyak itu sering dipercaya oleh orang tua. Karena dia udah tenang pak, kan tenang, tenang ada duitnya, urusan saya udah semua. Nggak percaya, ini materialistik. Sementara anak yang udah lama berusaha tapi ya, pulang ke rumah orang tua masih ngandut cabai, ngandut bawang, ngajakan orang tua, tuh bocah belum berubah baik. Nah, istilahnya begitu. Ya baru jadi orang tua nggak percaya. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Jika salah satu anaknya punya jiwa yang matang dan jika menghadapi sesuatu tenang dan ketenangannya bisa menenteramkan orang lain, orang tua mungkin tidak berharga, tapi orang tua lebih dipercaya, lebih mempercayai itu. Ya. Daripada yang sekolah tinggi tetapi tidak punya kematangan. Itu. Maka sifat ubudiyah itu paling tinggi. Karena sifat ubudiyah adalah, kenapa ubudiyah kan rendah? Kenapa rendah? Karena dia melihat keagungan itu dan merasakannya, dan keagungan Allah ada di hatinya. Itu yang membuat dia akhlakul karimah itu. Dan itu Allah beri karena dia melakukan ibadah untuk Allah. Itulah inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Man i'taqada anna lahu harakatan fi khairin aw syarrin bi ghairi iradatillah azza wa jalla faqad kafara bihi Allah. Barang siapa yang meyakini bahwa dia punya gerak, punya haraka, punya gerakan, punya aktivitas kebaikan atau keburukan, bahwa itu bukan iradah Allah, kafir. Ya. Kafir. Orang itu beramal mesti sampai ubudiyah, kalau enggak ya, akan takaburiyah. Kalau bukan karena gua, sudah. Ya. Ini adalah jasa gua. Ini adalah itu. Apa pada kafar bihi? Ya, kafar ini satar. Dia tertutup dari Allah. Kenapa? Li'annahu ja'ala nafsahu qadiran ala fi'li syai'in la yuridu Allah Ta'ala. Karena dia menjadikan dirinya mampu untuk melakukan sesuatu yang bukan Allah kehendaki sesuatu itu. Padahal tidak. Iradah dengan ridha lain. Coba, iblis atas iradah siapa? Allah. Malaikat atas iradah Allah. Tidak ada yang khairin au syarrin. Allah. Karena Allah mula-mula menciptakan itu memang menyatakan idza arada syai'an an yaqula lahu. Syai' ini apa saja. Semua jadi. Maka mula-mula orang disuruh
menjauhkan yang buruk dan mendapatkan yang baik, dan terus begitu. Sehingga apabila dia memiliki yang baik-baik, akhlak yang baik, amal yang baik, semua yang baik, baru dia dapat melihat bahwa yang buruk itu hikmah, sehingga tidak mencela jika dia melihat keburukan. Hatta iblis, ya, secara hakikat dia bilang, kalau nggak ada ente iblis, anak nggak bertakwa. Adilnya Allah. Nah, terus. Dan ketika melihat orang berbuat buruk, ya ini orang-orang yang tawakal, nggak terganggu, nggak pusing, nggak pening, nggak, karena dia hikmah melihatnya. Nggak pakai nanya itu orang apa begitu ya, lalu ngapa emang? Ya. Karena itu kurang pasrah dalam kehidupan, kurang tawakal. Qulubun zahilat fi anwarihi wa tahayyarat fi ma'ani asrarihi fahiya fi himahu musallimatun li aqdiyati aqdarih. Qulubun, jiwa-jiwa, hati-hati, ya, zahilat, yang takjub kalau kata kita, ya. Fi anwarihi, dalam anwarnya. Zuhul itu sebetulnya layu kan, artinya layu itu karena ya karena kagum dengan melihat cahayanya, itu qulubun zahilat, ya. Zahilat itu juga artinya bingung, bimbang, itu zahil, ya. Tetapi maksudnya adalah di sini kagum, takzub, ya. Oh, jam berapa? Jam 6:03 maghrib. Hah? Oh ya 8 makanya. Watahayyarat, dan heran, kagum juga maknanya dalam ma'ani asrar Allah. Maka berarti dia di dalam lindungan Allah. Ini orang yang tawakal, orang yang punya sifat ubudiyah.